بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Freya Sikutu Buku, tempat Anda menemukan kisah penuh hikmah yang menyentuh hati dan membuka pikiran. Di channel ini, setiap cerita bukan hanya untuk didengar, tapi untuk direnungkan dan dijadikan langkah awal dalam memperbaiki diri. Siapkah Anda menyelami inspirasi yang dapat mengubah hidup? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kebaikan bersama. Mari kita mulai ceritanya. Bayangkan sebuah kehidupan yang penuh dosa, di mana hari-hari berlalu dalam kemaksiatan dan malam-malam dihabiskan dalam kegelapan jiwa. Bayangkan seseorang yang hampir kehilangan harapan, hidupnya dipenuhi dengan penyesalan, tetapi tidak tahu kemana harus mencari cahaya. Kisah ini adalah tentang seorang pria yang Allah ubah dari kegelapan menuju cahaya, dari kehancuran menuju taubat, dan dari seorang pendosa menjadi ulama besar yang namanya dikenang sepanjang masa. Ia adalah Malik bin Dinar. Amika, kisah ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa rahmat Allah selalu terbuka. Sebesar apapun dosa kita, mari kita telusuri perjalanan luar biasa ini dan ambil pelajaran untuk memperbaiki diri kita sendiri. Malik bin Dinar dulunya bukanlah orang yang dikenal karena kebaikannya. Ia hidup di jalan yang penuh dosa. Sehari-harinya ia habiskan dengan mabuk-mabukan, berbuat maksiat, dan bersenang-senang tanpa peduli pada akhirat. Ia adalah sosok yang banyak dicela oleh masyarakat sekitarnya karena gaya hidupnya yang jauh dari ajaran agama. Namun, di balik itu semua, Malik adalah seorang pria yang sebenarnya memiliki hati yang gelisah. Setiap kali ia selesai berpesta, ia sering merasa kosong di dalam hatinya. Ada rasa bersalah yang mengendap dalam dirinya, meskipun ia terus mencoba mengabaikannya. Ia pernah berkata kepada dirinya sendiri, "Sampai kapan aku akan hidup seperti ini? Apakah aku tidak akan pernah berubah?" Tetapi seperti banyak orang, Malik menunda perubahan. Ia tenggelam lebih dari dalam dosa, berpikir bahwa masih ada waktu nanti untuk bertobat. Kemudian datanglah perubahan kecil dalam hidup seorang Malik. Ia menikah dan dikaruniai seorang anak perempuan yang ia beri nama Fatimah. Fatimah adalah satu-satunya hal yang benar-benar membuat Malik merasa hidup. Ia mencintai putrinya dengan sepenuh hati, lebih dari apapun yang pernah ia miliki di dunia ini. Fatimah menjadi sumber kebahagiaan bagi Malik bin Dinar. Setiap kali ia pulang ke rumah, Fatimah kecil akan berlari menyambutnya dengan tawa yang riang. Dan untuk pertama kalinya, Malik bin Dinar merasa bahwa ada sesuatu yang lebih berarti daripada hidup dalam kesenangan duniawi. Namun kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Pada usia yang sangat muda, Fatimah sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Kehilangan Fatimah adalah pukulan telak bagi Malik. Dunia yang sudah kelak menjadi semakin gelap baginya. Malik bin Dinar pun kembali ke kebiasaan buruknya. Kali ini lebih buruk daripada sebelumnya. Ia sering menangis dalam kesendiriannya, bukan hanya karena kehilangan Fatimah, tetapi karena ia merasa hidupnya semakin tidak berarti. Hingga pada suatu malam, Malik bin Dinar yang mabuk berat tertidur dan mengalami mimpi yang luar biasa. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah padang pasir yang luas dan gersang. Di hadapannya ada seekor ular besar, hitam dan menyeramkan yang mengejarnya dengan cepat. Malik pun berlari sekuat tenaga, tetapi ular itu terus mendekat. Dalam perlariannya, Malik bertemu dengan seorang pria tua yang lemah dan ringkih. Malik pun memohon, "Tolong aku, selamatkan aku dari ular ini." Tetapi pria tua itu menjawab,
Aku terlalu lemah untuk membantumu. Carilah pertolongan di tempat lain. Malik pun terus berlari hingga ia sampai di sebuah taman yang indah. Di sana ada sekumpulan anak kecil yang bermain. Salah satu anak keluar dari taman dan berteriak, "Fatimah! Fatimah! Tolong ayahmu!" Lalu Malik bin Dinar pun melihat Fatimah kecil berlari ke arahnya. Dengan tangannya yang mungil, Fatimah mengusir ular itu hingga pergi jauh. "Hus, hus, hus! Hus, hus, hus! Sana pergi! Sana pergi!" Malik yang ketakutan memeluk Fatimah dan bertanya, "Apa yang sedang terjadi, anakku?" Fatimah pun menjawab, "Ayah, ular besar itu adalah dosa-dosamu. Amal baikmu terlalu lemah untuk melindungimu. Ayah harus segera bertobat sebelum semuanya terlambat." Malik bin Dinar pun terbangun dari mimpi itu dengan tubuh gemetar dan air mata yang mengalir deras. Mimpi itu seolah-olah datang langsung dari Allah untuk menyadarkannya. Pagi pun tiba. Malik bin Dinar membuat keputusan besar. Ia meninggalkan semua kebiasaan buruknya dan mulai mendekatkan diri kepada Allah. Ia berkata dalam doanya, "Ya Allah, jika Engkau masih menerima taubatku, aku akan mengabdikan seluruh hidupku untukmu." Hari-hari Malik pun berubah drastis. Ia menghabiskan waktunya dengan sholat, membaca Al-Quran dan menangis memohon ampunan atas dosa-dosanya. Ayat Al-Quran yang selalu menggugah hatinya adalah, "Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah?" Surat Ali Imran ayat 135. Perubahan Malik begitu nyata hingga masyarakat sekitar pun mulai memperhatikan. Orang-orang yang dulunya mencela Malik kini melihatnya sebagai teladan. Malik pun menjadi inspirasi bagi banyak orang yang ingin bertaubat. Dengan tekad yang kuat, Malik bin Dinar menjadi salah satu ulama yang dikenal karena kesolehan dan ketawaduannya. Ia mengajarkan bahwa tiada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah selama seorang pun mau bertobat dengan tulus. Malik pun sering berkata, dosa kecil yang terus-menerus dilakukan akan menjadi besar. Tetapi dosa besar yang disertai tobat akan menjadi kecil di hadapan Allah. Malik bin Dinar pun juga dikenal sebagai seorang yang selalu mengingatkan orang-orang agar tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Ia banyak mengutip ayat Az-Zumar ayat 53 dalam banyak ceramahnya. "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Amikah, kisah Malik bin Dinar adalah pengingat bahwa sebesar apapun dosa yang kita lakukan, pintu taubat Allah selalu terbuka. Jangan pernah menunda taubat, karena kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu akan berakhir. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari perjalanan hidup Malik bin Dinar, memperbaiki diri dan mendekatkan hati kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesuai dengan surat At-Takwir ayat 26. Maka kemana kamu akan pergi? Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Semoga kisah ini membawa manfaat dan menjadi pengingat dalam hidup kita. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang mendapat inspirasi. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya. اقرأ باسم ربك الذي خلق